إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak sehat? Ibu sehat? Ilahi wasqurni fika kemudian yang kedua mereka siap berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kita tahu bahwa ayat yang saya sampaikan tadi merupakan ayat perintah daripada puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu diwajibkan alaikum atas kamu atau yang diwajibkan siap puasa. Karena kutipan ladzina min qablikum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kamu ma'allah untuk tujuan utamanya adalah supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini tidak ada wajib di bulan Ramadan, adanya hanya siap diwajibkan atas kamu. Apa yang diwajibkan? Puasa. Apa di Ramadan? Ayyaman ma'dudat.
juga pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ini penetapan Ramadan itu mengacu kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dunia Islam orang Muslim syahadati Allah ilaha illallah dan seterusnya Rasul Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama syahadat. Kalau syahadat ini harus wajib diucapkan. Kalau ada orang mau masuk Islam, kalau syahadat itu benar itu belum sah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah. Iqam itu mendirikan, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Nek melaksanakan terkait amal umat sholat itu 5 dilakoni turun itu jenis. Tapi kalau iqam sholat ini kelima-limanya harus wajib dilaksanakan. Kemudian wajiblah Islam. Perintah yang ketiga adalah membayar zakat, kemudian wasoli Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Inilah kenapa kemudian Ramadan itu adalah tempat daripada kita menunaikan atau melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian yang kelima adalah ijtihad di man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Nah, yang menunjukkan Ramadan itu adalah hadis. Ramadan itu artinya rek matahari, kira-kira menurut bahasa. Sedangkan saum siang itu menahan diri. Nah, cara bahasa Jawa kan menahan diri mutlak dari apa? Menahan diri atas sesuatu yang mendapatkan puasa. Jadi aslinya puasa yang itu menahan diri. Nah, karena dikaitkan dengan Ramadan, puasa ini maka menahan diri sudah sesuatu yang mendapatkan puasa. Harus tahu ya, minggu yang lalu harus Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang harus kita cermati, kenapa yang diwajibkan puasa itu kok ngelek, menahan diri, yang pertama tidak makan. Kalau tidak, misalnya menahan tidur, awal-awal menahan tidur sama-sama hawa nafsu, sama-sama nafsu. Kalau tidak menahan diri dari tidur, siapapun musuhi kira-kira gitu ya. Setiap hari tidak boleh tidak tidur terus atau tidak tidur terus. Banyak hal, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa siang puasa itu yang ditahan adalah makan dan minum itu. Karena makan dan minum itu sesuatu yang nafsu yang sangat-sangat penting bagi manusia. Wong kurang duit iso makan, duwene jam tangan kok kira-kira tidak. Nek kalau sampai seorang duit apa-apa ngeleh rong dino, bisa saja orang itu menjadi mencuri atau pencuri. Kemudian duwene kok benar tok ibu-ibu kira-kira ora duwe apa-apa kejaba benar anak kok sudah didelok. Ini pentingnya makan. Maka porsi makanan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nafsu ini yang harus kita kendalikan gitu. Maka dari itu hikmah puasa ini yang pertama kenapa lapar, kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya satu sadar
Wong panganan-panganane dhewe yo esuk-esuk jam 8 tengah kanan dasar hubungi orang selalu orang panganan turahan hubungi dasar saat ini sisa. Ini yang dikata kita makan itu baru itu enak kosong. Artinya dalam arti ramu. Tapi kita sabar apa sih? Sabar adalah menahan melaksanakan sesuatu dengan konsekuensi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena makan waktunya puasa ini kita dilarang makan, maka kita sabar pula untuk tidak. Ada juga nih WA pendidik jenenge YouTube berpuasa begitu lebaran itu. Tetapi setengahnya misalnya itu membuat kira-kira gitu mana? Andai kata kita berlaku semacam itu sekarang waktu dari berpuasa tidak ada yang tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita supaya bersabar sampai dengan pada waktunya. Karena kita bersabar, sekalipun kita nilai oleh Allah, tidak ada orang, jiwa kita hendaknya betul tidak ada orang kanan kiri, tapi mata Allah di mana Allah. Sehingga kita tidak menjadi membatalkan puasa atau puasa pada waktu sabar. Namanya sabar itu tidak ada batasnya. Karena terbatas itu ya berarti sudah sabar. Paham ya? Jadi mendidik kesabaran setelah puasa itu saya saling muring-muringan ya supaya berkurang. Saya saling berusaha ya supaya bahwa ajar atau syaitan berusaha itu sifat daripada syaitan. Saya saling sembarangan yang menjadi artinya tertakar apabila amal dalam melangkahkan sesuatu itu berpikirlah sebelum melangkah. Ini kira-kira semacam itu yang pertama. Jadi orang berposobar saya biasanya mulai-mulian emosinan itu akan ditambah terputus. Tetapi 1 tahun ke depan ini hendaknya kita amalkan. Jadi puasa itu ada efeknya, ada kiblatnya, ada asalnya. Tidak sekedar hanya memenuhi kewajiban. Kemudian yang kedua, Allah mendidik kita yaitu rasanya ngelik. Sehingga kita bisa merasakan apabila ada sesuatu atau orang lain itu makhluk. Oh begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gawe wong ora sugih kabeh. Dari sugih kabeh itu kira-kira yang dunia orang. Waduh. Kok bisa ya? Orang serangan. Kenapa? Pak Tani gak butuh nazar atau orang yang repot-repot nazar. Mari kenapa? Itu sampai disugih. Kemudian umpamanya nafari apa susah. Karena apa? Ngapain susah? Bukan selepan misal. Kalau kita mau bekerja, ya bisa. Kecuali apa namanya? Jalan kaki. Karena apa? Terlalu konsep belum jadi pengusaha bis. Karena apa? Begitu tidak sampai ngapain? Nah, kita juga rasa dulu. Nah, orang boleh cek karena apa? Terlalu konsep belum ngecap. Bukan. Karena apa? Ngapain sudah bukan? Beres. Lanang ada itu supaya dunia digawe miskin kabeh dia ora apa. Orang-orang restoranan orang dan sebagainya juga tidak jalan. Maka supaya dunia ini jalan, ya digawe sepasang. Satu di antaranya ada sugih, ada miskin. Nah, oleh karena itu bagi yang kaya yang mampu hendaknya bisa merasakan betapa orang itu
rasanya harus yang tidak makan atau marah, sehingga timbul perasaan kita menjadi orang yang berbelas kasih, menjadi orang yang murah hati. Aja nganti baru kosong satunya kosong pelit, baru itu malah pelitnya tak baik gitu. Ini barangkali asal apa namanya hal-hal yang harus kita pahami sehingga puasa kita itu berefek tidak hanya kepada pahala saja, tetapi juga pahala kita dukung dengan perilaku seperti mana yang kita amalkan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, berikutnya adalah ayat yang dari puasa itu ditentukan waktunya Ramadan, dan masalah sholat, masalah puasa itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai Nabi Adam sampai dengan kita. Nek posone Nabi Daud, umat Nabi Daud itu sepanjang tahun hanya saya poso, sesuk ora, sesuk poso, sesuk ora, dan seterusnya. Setahun berpuasa terus. Kira-kira orang yang lupa. Kita ini harus dimenai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah aku dan puasa Nabi Musa dan umatnya 40 hari. Kita hanya 30 hari kadang-kadang sama. Itu mulai kadang-kadang ya masih tentang gitu kira-kira. Kalau itu Pak, dari Rasulullah makhluk itu akan saya tentang. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Kalau andai kata doa, bertanya belum ya. Andai kata belum, ini kita tetap wajib aman karena minum maridun au ala safarin wa iddatun min ayyamin yang sudah jadi. Ketika kita punya bukan puasa, harus kita ganti pada hari lain dalam waktu 1 tahun ini. Nek nanti ngantem poso yang akan datang dan Syawal yang akan datang, tetap wajib ngawuri dengan catatan membayar fidyah. Tapi nek masuk dalam 1 tahun itu tidak. Kalau kemudian mau jenenge paru-paru nek ayo fidyah ya tambah dan tambah. Nah, ini antara lain yang paling utama bagi kita sekalian adalah menjaga bagaimana puasa kita tidak batal. Yaitu poso, nek ora poso. Ini supaya kita jaga. Sering saya mengatakan ibaratnya puasa itu asal dunia, terus mampu menjaga tidak kena batal puasa, itu luar biasa. Maka mau poso sepanjang kena batalnya poso, mari nyolong itu puasa besar. Tetapi tidak punya atau pahalanya yang besar. Karena Rasul dimintai secara ini illa wujud illa si kata ini banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa puasa itu kecuali lapar dada. Oleh karena itu sehingga yang bisa merusak pahalanya puasa adalah perbuatan-perbuatan kita, panca indera kita ini sudah kita jaga tidak tidak berlaku maksiat, besarnya dijaga. Nah, tidak merasa ngomong ya ini soalnya. Kata-kata orang rasamin itu luar biasa itu tidak hebat pahalanya puasa. Tapi kata-kata dia menjustis itu ya, itu orang rasamin dulu, keterangan Allah. Dia perlukan keterangan itu tengok ketika diucapkan itu tidak benar, maka ya tidak akan masuk puasa. Ini kita jaga lisan kita,
kemudian kita jaga tangan kita jaga mata kita, terutama yang pengajar itu mungkin kalau itu cewek sing nganggo jenenge Pak ngawas kok dadi separuh ketok itu kira-kira itu yo nek itu kalau menjaga puasa yo begitu ini macam kira-kira untuk apa ini menurut lakukan tak jenenge mati Gusti Allah kira ditonton apa nek ditonton itu nanti maksiatnya apa namanya harus kita jaga telinga juga begitu kaki juga ini antara lain yang harus kita jaga sehingga kita ini puasa kita ini betul-betul puasa sah menurut syariat kemudian sah menurut hakikat apa puasa pahalanya puasa sehingga kita bisa mendapatkan bukti Allahu dari artinya puasa kita mendapatkan limit dari Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya itu yang itu ya ada pertanyaan. Alhamdulillah betul paham ya kamu orang paham yang itu paham kamu artinya kalau orang paham itu berarti bukan dia Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamid. Hamdan lillahi wa hamdan lillahi ya rabbana Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takbirana wa tasbihana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.